Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya, silahkan ketua kelas, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik semua, untuk memulai pembelajaran hari ini kita alangkah baiknya berdoa dimulai. Selesai. Ya, oke. Sebelum saya mulai pelajaran, saya akan presensi terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Nihil, Bu. Oke, baik. Nihil ya semuanya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian itu dapat menjelaskan tentang keperiodikan unsur berdasarkan golongan dan keperiodikannya. Kemudian, sebelum saya masuk ke pelajaran, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah pergi ke supermarket? Pernah, Bu. Dan kalian pernah nggak sih mengamati buah-buahan yang ada di supermarket tersebut? Misalkan tertata rapi atau tidak? Rapi, Bu. Ya, sama seperti unsur-unsur yang ada dalam tabel periodik unsur, mereka diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti buah-buahan tadi. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram Kartesius yang dapat untuk mengingat-ingat tentang materi pembelajaran hari ini. Yang pertama itu, apa sih hubungan antara diagram Kartesius dengan sifat keperiodik unsur? Jadi, diagram Kartesius itu memiliki kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dan kemudian pada kuadran 1 itu terdiri dari energi ionisasi, elektronegatifan, afinitas elektron, dan yang keempat oksidator. Kemudian sifat dari kuadran 1 itu adalah diawali dengan huruf vokal. Yang kedua itu semakin ke atas atau semakin ke kanan, harganya akan semakin besar. Kemudian pada kuadran 3 itu terdapat jari-jari, logam, reduktor, dan basa. Kemudian yang ada di sifat yang ada pada kuadran 3 ini itu diawali dengan huruf konsonan. Kemudian harganya semakin ke kiri atau semakin ke bawah itu harganya semakin besar, seperti pada diagram Kartesius ya. Next. Kemudian pada sifat periodikan unsur itu yang pertama adalah jari-jari atom. Jadi jari-jari atom itu merupakan jarak antara atom dengan kulit elektron terluar. Contohnya seperti Na dan K. Nah, Na dan K ini sama-sama memiliki elektron valensi yang berjumlah 1 dan selanjutnya memiliki kulit pada Na itu ada 3. Kemudian yang dari atom K itu memiliki kulit berjumlah 4. Di sini terdapat perbedaan bahwa jari-jari atom K itu lebih besar daripada Na, karena dalam satu golongan semakin ke bawah maka jari-jari atom itu semakin besar karena kulitnya itu semakin banyak. Kemudian jika dibandingkan dengan Na dengan Mg, Na itu kan memiliki 3 kulit, kemudian Mg itu memiliki 3 kulit juga, jadi sama-sama memiliki 3 kulit. Yang membedakan adalah elektron valensinya. Jika Na memiliki elektron valensi berjumlah 1, maka Mg itu memiliki elektron valensi berjumlah 2.
Kemudian jika dibandingkan jari-jari atomnya, maka Na lebih besar daripada Mg. Karena makin besar muatan inti, gaya tarik antara elektron ke inti itu makin kuat. Jari-jarinya menjadi kecil. Kemudian dalam satu periode makin ke kanan, jari-jari semakin kecil. Next. Yang kedua itu tentang energi ionisasi, yaitu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang paling lemah terikat paling lemah dari satu ion ataupun atom. Contohnya, jika dibandingkan Na dibandingkan dengan Mg, Na memiliki 3 kulit dan Mg juga memiliki 3 kulit. Kemudian elektron valensinya Na itu berjumlah 1 dan Mg itu berjumlah 2. Jika dibandingkan, elektronegativitas Mg lebih besar daripada Na, karena dalam satu periode makin ke kanan jari-jarinya itu makin kecil dan energi ionisasinya besar. Kemudian pada satu golongan makin ke bawah, maka jari-jarinya itu semakin besar, energi ionisasinya menjadi lebih kecil. Pengecualian terhadap dalam satu periode itu ada energi ionisasi pada golongan 2A itu lebih besar daripada 3A, dan golongan 5A itu lebih besar daripada 6A. Walaupun dalam satu periode itu semakin ke kanan, jari-jarinya makin kecil, energi ionisasinya semakin besar. Next. Yang ketiga itu adalah sifat keperiodikan dari unsur itu ada afinitas elektron, yaitu besarnya energi yang dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Semakin negatif nilai afinitas elektron, semakin mudah atom menarik elektron. Kemudian dalam satu periode makin ke kanan, afinitas elektron itu semakin besar. Kemudian dalam satu golongan makin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah elektronegativitas. Jadi elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Dalam satu periode makin ke kanan, elektronegativitas semakin besar, dan dalam satu golongan makin ke bawah, elektronegativitas semakin kecil. Next. Kemudian, apakah semuanya sudah jelas? Belum, Bu. Bisa tolong dijelaskan yang tentang energi ionisasi, Bu? Jadi, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah dari suatu ion ataupun atom. Seperti contohnya pada Na dan dibandingkan dengan Mg. Na memiliki 3 kulit dan Mg memiliki 3 kulit. Jadi keduanya itu sama-sama memiliki 3 kulit. Kemudian Na itu memiliki elektron valensi yang berjumlah 1 dan Mg memiliki elektron valensi yang berjumlah 2. Kemudian jika dibandingkan, jari-jari Na lebih besar daripada Mg, tetapi Mg memiliki energi ionisasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan Na. Kenapa? Karena dalam satu periode makin ke kanan, jari-jarinya itu makin kecil, energi ionisasinya besar. Kemudian dalam satu golongan makin ke bawah, jari-jari makin besar dan energi ionisasinya semakin kecil. Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan dikerjakan ya. Iya, Bu. Kemudian apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kali ini? Apakah ada yang tahu kesimpulan dari pembelajaran hari ini?
tahu Bu, saya Bu. Ya, silahkan. Apa itu pengertian keperiodikan unsur? Maksud dari keperiodikan unsur itu yaitu sifat keperiodikan unsur meliputi jari-jari atom, afinitas elektron, keelektronegatifan, dan energi ionisasi. Yang dimaksud dengan sifat keperiodikan unsur adalah keteraturan berubahnya sifat unsur dalam satu golongan atau dalam satu periode. Oke, benar ya. Terima kasih karena sudah memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Oke, jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya. Baik Bu. Untuk ketua kelas nanti bisa tolong dikumpulkan di meja saya ya. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.